minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Shadaqallahu azim. Alhamdulillah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita akan membahas perkara-perkara yang bagaimana kita memperkuat kepribadian Islam kita. Tidak lupa pula sebelumnya, marilah kita senantiasa bermunajat, mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan hidayahnya. Kita semua masih diberikan kesempatan, kenikmatan, wabil khusus kenikmatan beribadah di bulan suci Ramadan. Salam dan salawat kita juga sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada umatnya yang senantiasa mengikuti jalan dan petunjuk beliau. Para pemirsa sekalian, kita sudah bahas yang namanya kepribadian Islam itu terbentuk dari dua hal, yaitu terdiri dari pola pikir yang Islami dan juga pola sikap yang Islami. Nah, salah satu amal yang bisa kita upayakan dalam memperkuat kepribadian Islam kita itu, khususnya dalam perkara pola sikap, maka Allah berfirman dalam Al-Quran yang tadi sudah saya bacakan, wasari'u ila maghfirah, bersegeralah kepada maghfirah, ya, ampunan pada Allah Subhanahu wa taala. Para mufassir menafsirkan ayat ini, yaitu Al-Quran surah Ali Imran ayat 133, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum. Sari'u itu kata Imam Al-Qurtubi itu adalah mayujibul maghfirah wa hiya ta'ah. Jadi kita bersegera kepada kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita, yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, kalau kita hendak mencapai maghfirahnya Allah, maka kita senantiasa melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Jadi bersegeralah kamu kepada ampunan Tuhanmu, kepada Allah Subhanahu wa taala, wa jannatin arduhas samawati wal ard, dan kita akan mendapatkan surganya yang seluas langit dan bumi, uiddat lil muttaqin, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Para pemirsa sekalian, jadi makna maghfirah tadi kata Imam Al-Qurtubi, yaitu kita senantiasa melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu dalam makna, dalam arti yang sebenarnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya juga tidak sekedar ketaatan, tetapi dalam melaksanakan amal tersebut maka dibutuhkan yang kedua, itu adalah keikhlasan. Keikhlasan kita melaksanakan kewajiban itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan karena desakan, paksaan, bukan juga karena tidak enak di hati dengan orang lain dan segala macam. Nah, tetapi keikhlasan itu muncul betul-betul dari dalam diri kita, karena memang kita ingin menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang dimaksud dengan al-maghfirah tadi itu pula dikatakan yaitu taubat, ya. Taubat dari segala macam perbuatan-perbuatan maksiat yang kita lakukan. Nah, ini tiga bagian, ya. Kalau kita ingin wasari'u ila maghfirah, bersegera kepada ampunan, kepada maghfirahnya Allah Subhanahu wa taala, maka tiga ini yang kita upayakan. Yang pertama tadi menjalankan ketaatan, kewajiban-kewajiban kita kepada Allah. Lalu yang kedua, kita selalu menunjukkan keikhlasan, dan yang ketiga, kita menanamkan taubat kepada Allah SWT atas segala dosa-dosa yang telah kita lakukan. Lalu berikutnya Allah juga berfirman dalam Al-Quran surah An-Nur, ya,
ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allahi wa rasulih liyahkuma bainahum ayyaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqihi fa ulaika humul faizun. Jadi kata Allah, innama kana qaulal mu'minina idza du'u ila Allah wa rasulih. Jadi sesungguhnya perkataan orang-orang yang beriman apabila iza du'u ilallahi wa rasuli, apabila diseru kepada Allah dan Rasulnya, liyahkuma bainahum ayaqulu sami'na wa ata'na, maka mereka mengucapkan terhadap apa yang diputuskan kepada mereka itu sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami taat. Dan makna dari sami'na wa ata'na tidak lain tidak bukan adalah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bi taat. Wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Lalu di An-Nur 52 juga Allah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah. Jadi barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya, ya, wa yakhsyallah, dan dia juga takut kepada Allah, ya, wa yattaqihi, dan dia juga bertakwa kepada Allah, fa ulaika humul faizun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Nah, kemenangan itu dikatakan dalam tafsir Imam Qurtubi adalah dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dua ayat ini kita sudah dapat mengambil pelajaran yang sangat banyak, bahwasanya bersegera kepada ampunan Allah itu berarti tidak jauh daripada ketaatan kita kepada syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak jauh daripada keterikatan kita dengan hukum syarak, hukum Islam yang telah Allah bebankan kepada kita semua. Dan juga dalam ayat yang lain Allah tambahkan, Al-Quran surah Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qalallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Jadi wa ma kana lil mu'minin, jadi tidaklah patut bagi orang beriman, wala mu'minah, dan juga bagi perempuan yang beriman, idza qadallahu wa rasuluhu, apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu perkara, sesuatu keputusan, ayyakuna lahumul khiyaratu min amri, maka tidak ada pilihan lain lagi, ya, tentang apa yang Allah dan Rasulnya sudah putuskan perkara tersebut bagi kita. Wa may ya'sillah, dan barang siapa yang bermaksiat, yang melanggar ketetapan tersebut, yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina, maka sungguh dia telah sesat yang nyata. Para pemirsa sekalian, di dalam ayat ini memang di sini ada sebuah kisah, ya, di balik turunnya ayat ini, yaitu antara pernikahan Zainab, ya, yang nantinya menjadi istri Rasulullah SAW dengan Zaid, yaitu maulanya Rasulullah SAW. Namun karena ayat ini turun, yaitu pernikahan Zainab dan Zaid ini memang diperintahkan oleh Allah karena Islam ingin menghancurkan yang namanya kesetaraan atau sekufu, bahwasanya Zainab itu seorang dari keturunan pemuka Quraisy, sementara Zaid itu keturunan bekas seorang budak gitu yang telah dimerdekakan oleh Rasulullah SAW. Nah, Islam ingin menghancurkan adat istiadat itu dengan menikahkan mereka. Awalnya mereka mungkin tidak menyetujui pernikahan tersebut, namun ketika Allah sudah menurunkan ayat ini, tidak ada lagi pilihan lain bagi mereka, maka mereka melaksanakan perintah tersebut dengan keikhlasan yang betul-betul keputusan itu dalam rangka menjalankan ketaatan mereka kepada Allah dan Rasulullah SAW. Terakhir, dalam Al-Quran surah Nisa ayat 65, Allah berfirman, fala warabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum summa la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Maka demi Tuhanmu, tidaklah beriman salah seorang dari kita ini hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum, sampai kita menjadikan Rasulullah SAW itu menjadi hakim terhadap perkara-perkara yang kita perselisihkan. Summa la yajidu fi anfusihim, kemudian tidak ada keberatan, ya, di dalam diri kita, ya, summa la yajidu fi anfusihim haraja,
tidak ada ditemukan keberatan di dalam diri kita mimma qadaita, terhadap apa yang Rasulullah putuskan tersebut, wa yusallimu taslima, dan mereka semuanya menerima dengan sepenuh jiwa. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat-ayat tadi telah menggambarkan dengan jelas bagaimana sikap kita sebagai seorang mukmin, sikap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan Rasulullah SAW, yaitu ketika Allah dan Rasulnya sudah memberikan suatu perintah, sudah menetapkan hukum-hukum syariat, maka tidak patut bagi kita memilih hukum-hukum yang lain. Nah, Ramadan salah satu perintah Allah yang ditujukan kepada kita yaitu berpuasa. Namun tidak hanya puasa yang harus kita jalankan, hukum-hukum Allah yang lain juga harus kita amalkan, harus kita terapkan dan kita tegakkan. Bagi diri sendiri ada hukum, bagi keluarga ada hukum, bagi masyarakat, dan tentu saja ada hukum-hukum yang harus dijalankan oleh suatu institusi yang namanya negara Islam atau khilafah Islam. Semoga apa yang kita bahas pada kali ini dapat bermanfaat, dan semoga pula kita semuanya bersegera menyambut seruan Allah dan Rasulnya, bersegera menjalankan ketaatan kita, menjalankan syariah kita, yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua menjadi orang-orang yang beruntung dan mendapatkan kemenangan di hari akhirat kelak nanti. Wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.